Ya, monggo. Selamat sore Ibu-Ibu, Bapak semua. Salam kenal, Bapak Heri Kuswanto dari Perekonomian. Selamat sore Pak Karo. Konstantia. Sore Ibu, Buat Selamat sore dan Selamat salam sore Bapak Ibu, Pak sejahtera. Wawan. Shalom, Mas Krishna, Pak. salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari ini kita sekalian berkumpul di sini untuk seluruh rangkaian kegiatan yang akan kita lewati, benchmarking pengendalian inflasi dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan akselerasi kolaborasi pengendalian inflasi Kabupaten Sika, Aksi Sika tahun 2025. Kami berada sore hari ini di ruang Iligai, kantor Bupati Sika. Dan kami menyapa pada sore hari ini Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Bapak Eling Priswanto SEMM. sore Ibu. Ya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Timur. BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Ibu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sika. Para pimpinan perangkat daerah yang menangani inflasi se-Kabupaten Sika yang hadir pada sore hari ini, juga tim efektif, tim kerja, hadirin sekalian yang kami hormati. Kita menyampaikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita sekalian boleh berada di tempat ini untuk seluruh rangkaian kegiatan yang akan kita lewati, dan kita berharap agar seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk itu pada kesempatan pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sika untuk memberikan gambaran implementasi proyek perubahan Aksi Sika, akselerasi kolaborasi pengendalian inflasi Kabupaten Sika. Silakan Ibu Asisten. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat sore untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DIY atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah se-Kabupaten Sika dan tim kerja. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada kita sekalian karena seharusnya Pak Sekda sendiri hadir bersama, tetapi di kesempatan yang sama ini atau di jam yang sama sedang dilakukan finalisasi ataukah berkaitan dengan RPJMD 2025-2029 bersama tim dan Pak Bupati dan Wakil Bupati Sika, sehingga beliau tidak berkesempatan hadir bersama kita. Beliau menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya kepada Pak Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas kesediaan dan dukungan terhadap usulan ataukah permintaan permohonan kesediaan untuk kita melakukan benchmarking terkait dengan implementasi proyek perubahan aksi Sika. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Sika menyampaikan banyak terima kasih. Berkenan dengan ini, kami sedikit menggambarkan berkaitan dengan implementasi proyek perubahan aksi Sika. Berkaitan dengan aksi Sika ini,
untuk sebagai peserta PKN tingkat 2 tahun 2025, kami sebagai salah satu peserta ini melakukan proyek perubahan terkait dengan akselerasi kolaborasi pengendalian inflasi. Saya hanya menggambarkan berkaitan dengan tujuan jangka pendek kita, itu pertama melakukan analisis data perkembangan inflasi, dua melakukan benchmarking ke daerah yang rendah dan stabil inflasinya, ketiga membangun komitmen implementasi roadmap dengan stakeholder, keempat menyusun rancangan roadmap pengendalian inflasi, yang kelima menyusun rancangan perbuk tentang roadmap pengendalian inflasi. Pada penyelesaian atau implementasi proyek perubahan ini pada jangka pendek, salah satunya adalah melakukan benchmarking ke daerah yang rendah dan stabil inflasinya. Kami memilih daerah istimewa Yogyakarta karena memang dengan berbagai pertimbangan. Kemudian di dalam proyek perubahan ini juga kami sudah memetakan stakeholder, hadir ini juga berbagai stakeholder sebagaimana yang ada di monitor kita ikuti. Kemudian berkaitan dengan kenapa rencana pemilihan daerah istimewa Yogyakarta ini sebagai lokasi benchmarking. Ini karena memang kalau berdasarkan pada kondisi kita, kenapa kemarin kami waktu seminar proper itu disampaikan oleh penguji, kenapa tidak memilih kabupaten dengan karakteristik pemerintahan dan masyarakat yang sama? Karena karakteristik pemerintahan Yogyakarta itu kesultanan atau kerajaan yang memang sangat mudah untuk dalam berkoordinasi, termasuk juga dengan luas wilayah yang tidak terlalu luas sehingga mudah dalam jangkauan. Kami memilih ini sebagai daerah istimewa Yogyakarta sebagai lokasi karena tidak mendasarkan pada struktur wilayah atau skala pemerintahan, melainkan pada keberhasilan Provinsi DIY dalam menerapkan pengendalian inflasi yang terbukti efektif, terukur, dan berkelanjutan terutama dalam hal satu, sinergi kelembagaan yang kuat antar TPID, perangkat daerah terkait dan stakeholder lainnya, dua, pemanfaatan sistem informasi harga secara real time dan berbasis bukti, ketiga, strategi komunikasi yang proaktif dan edukatif. Dan benchmarking ini bertujuan untuk menyerap best practice yang dapat diadopsi atau diadaptasi ke dalam konteks Kabupaten Sika agar dapat memberikan gambaran tentang potensi penguatan kebijakan di daerah dalam menghadapi tantangan inflasi serupa. Ini penyampaian secara garis besar berkaitan dengan tujuan dari kami melakukan benchmarking dengan pemerintah Provinsi DIY. Terima kasih banyak Pak Karo dan teman-teman di Provinsi DIY, termasuk juga dengan Bank Indonesia berkenan untuk hadir, baik dari Provinsi DIY maupun Provinsi NTT, untuk mendukung, termasuk juga dengan dari BPKP Perwakilan NTT. Kami mengundang juga BPKP Perwakilan NTT karena pada tahun ini di tanggal yang sama dan berakhir hari ini, itu berkaitan dengan evaluasi fiskal berkaitan pengendalian inflasi di Kabupaten Sika, dan salah satu rekomendasinya adalah segera menyusun roadmap pengendalian inflasi dan juga rencana aksi, sehingga Pak Karo pada kesempatan ini kami mohon kesediaan untuk membagi bagaimana berkaitan dengan pengendalian inflasi yang efektif, terutama kolaboratif dan efektif di Provinsi DIY, untuk bisa kami menjadi bahan bersama juga hadir hari perangkat daerah untuk bagaimana kami penerapan dalam kaitan dengan pengendalian inflasi di Kabupaten Sika. Mungkin ini gambaran secara garis besar dari kami terkait dengan implementasi proyek perubahan ini, sehingga kami melakukan kegiatan benchmarking hari ini dengan Provinsi DIY. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sika. Selanjutnya, gambaran pengendalian inflasi kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Biro Perekonomian dan SDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Bapak. Share screen, ya. Kami siapkan. Maaf Ibu, Bapak apakah sudah terlihat ya? Sudah, sudah Bapak. Ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang Bu Asisten, Bu Kusnamian, yang saat ini sedang dalam mengikuti
diklat kan. Nah, semoga lancar diklatnya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu. Kami di sini ada juga ada Mas Krisna ya dari perwakilan BPDIY. Selamat sore Mas Krisna. Kemudian dari MPI NTT, juga dari BPKP, kemudian Bapak Ibu dari PD yang gabung yang di forum ini yang juga sebelumnya kami perkenalkan saya Riswanto sama ekonomi dan SDA dan mungkin kita sore ini sedikit berbagi pengalaman, berbagi wawasan, tapi nanti juga mungkin minta masukan dari teman-teman di SIKA bagaimana terkait dengan yang inflasi di sana. Betul sekali Bu, jadi memang dalam beberapa waktu terakhir ini inflasi di DIY itu malah inflasi itu sangat sangat terkendali, justru malah cenderung ke deflasi ya beberapa bulan yang lalu. Tapi alhamdulillah pada akhir-akhir ini sudah mulai inflasinya juga akan naik dan masih dalam rentang yang dalam rentang yang masih di dalam target rentang yang masih di dua setengah sampai dengan satu plus minus satu. Oke, lanjut Mas Sana. Bapak Ibu yang kami hormati, secara institusi tingkat saya ekonomi tahun 2000 berapa di DIY masih tumbuh pada level 5,4%, meskipun sedikit mengalami perlambatan. Namun pertumbuhan ekonomi 2024 ini cukup solid, di mana seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Kemudian sektor utama yaitu industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, pertanian, informasi dan komunikasi serta konstruksi mampu memberikan kontribusi hingga lebih dari separuh perekonomian atau sebesar 51,77%. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu pengadaan listrik dan gas yang diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum serta konstruksi. DIY menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2024. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi DIY secara Kintuki triwulan 1 2025, DIY tumbuh sebesar 0,97%. Ini melambat dibandingkan triwulan 4 tahun 2024 karena di triwulan kemarin kan ada libur Nataru. Namun secara year on year pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 tumbuh 5,11%, karena hari ini mengalami akselerasi apabila dibandingkan triwulan 1 tahun 2024. Izin Pak Wawan, Ya. maaf interupsi, layar masih loading, masih di halaman pertama ini. Oh iya. Oke. Ya. Sekarang ini tertampil di perkembangan ekonomi di itu 2025, betul Ibu? Masih belum Pak, kayaknya masih loading, mungkin bisa di close dulu kemudian share screen kembali. Itu Saya stop. iya. Terus
Mari Ibu, sudah tampil ya. Halo, Iya, Bapak. Ya, belum. sudah kelihatan perkembangan perekonomian DIY TB1 Bu, di layar. Izin, Bapak. Di slide judulnya perkembangan perekonomian DIY triwulan 1 2025, apakah sudah betul itu di layar? Pengendalian inflasi daerah Oh, istimewa Yogyakarta. kok ini ya, tarik. Iya, siap. Oke. Ini sudah muncul. Sudah Pak, cuma mungkin butuh di slideshow aja, biar full screen. Padahal kayak slideshow. Sekarang sudah tampil Bu perkembangan perekonomian DIY TB1 ya? Bisa lanjut, Bapak, ya. Oke, baik Bu, saya lanjutkan. eh, Tadi sampai di pertumbuhan ekonomi DIY secara hitung-hitung triwulan 1 sampai 2025 tumbuh sebesar 0,97% atau melambat dibandingkan triwulan 4 tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi DIY triwulan 1 2025 menempati posisi tertinggi kedua setelah Banten dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Beberapa faktor pendorong pertumbuhan tersebut antara lain permintaan masyarakat yang meningkat seiring aktivitas pada bulan Ramadan, dan produksi pertanian, kemudian adanya pemberian THR kepada ASN, TNI Polri, pensiunan yang cair pada triwulan 1 tahun 2025, kemudian masih berlanjutnya pembangunan beberapa PSN dan proyek strategis di DIY serta meningkatnya kunjungan wisatawan saat libur PPKM. Lanjut, Mas. Hingga triwulan 1 tahun 2025, hampir semua lapangan usaha di daerah istimewa Yogyakarta tumbuh positif kecuali lapangan usaha pengadaan air dan jasa usaha. Seperti terlihat di tabel data-datanya di sektor utama yaitu industri pengolahan tumbuh 11,99%, kemudian sektor pertanian tumbuh 11,89%, kemudian sektor air dan minum tumbuh 10,65%, kemudian sektor infokom tumbuh 9,55%, dan sektor konstruksi tumbuh 8,7%. Kelima sektor utama tersebut mampu memberikan kontribusi hingga lebih dari separuh perekonomian DIY atau tepatnya sebesar 52,5%. Secara bulanan, daerah istimewa Yogyakarta mencatatkan inflasi sebesar 1,67% pada bulan April 2022, lebih tinggi dibandingkan bulan lalu yang tercatat inflasi sebesar 1,25%. Dengan perkembangan tersebut, inflasi DIY secara tahunan pada April 2025 tercatat sebesar 2,10% atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,52%. Daerah istimewa Yogyakarta masih tetap pada posisi aman, sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% dengan YoY 2,10%. Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada periode laporan terutama dipicu oleh komoditas tarif listrik, emas perhiasan, kelapa, bawang merah, dan angkutan antar kota. Di sisi lain, inflasi lebih tinggi tertahan oleh turunnya harga beberapa komoditas seperti daging ayam, cabai, telur ayam, bensin, dan telur. Selanjutnya, Ibu Rosasia dan
Bapak Ibu, perlu kami sampaikan beberapa isu-isu inflasi yang sering dijumpai di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama adalah dengan infrastruktur. Dengan maraknya pembangunan infrastruktur di DIY dan sekitarnya, termasuk pembangunan tol, memiliki dampak yang baik dalam pendistribusian logistik barang pokok dan penting. Namun demikian, dengan proses tentunya juga diikuti dengan kenaikan kunjungan ke DIY, juga menyebabkan naiknya permintaan yang berdampak pada pasokan. Untuk itu, menjaga kesejahteraan menjadi hal yang sangat penting bagi DIY, karena DIY sebagai tempat tujuan wisata. Kemudian isu yang selanjutnya adalah pemetaan tata niaga. Di DIY belum terdapat data identifikasi dan pemetaan rantai pasok tata niaga komoditas pangan, di mana hal ini diperlukan untuk mendukung optimalisasi stabilisasi pasokan dan harga dari hulu sampai hilir. Informasi tata niaga ini tentunya sangat penting untuk menginisiasi kerjasama antar daerah. Apakah komoditas dari daerah banyak keluar atau seperti apa perlu dipetakan. Karena banyak sekali disampaikan dalam forum-forum TPD, banyak daerah produsen malah mengalami inflasi komoditas yang dihasilkan karena keluar daerah lain yang memiliki daya beli yang kuat. Sehingga adanya pemetaan tentunya daerah juga dapat mendistribusikan komoditas pangannya sekaligus memproduksi apabila memang barangkali hal ini bisa menjadi ide barangkali jika itu semacam niaga, hal ini juga saya pikir bagus barangkali kita. Kemudian isu yang ketiga adalah alih fungsi lahan. Jadi alih fungsi lahan tentunya juga berpengaruh pada produktivitas pertanian. Selain teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan yang ada, juga perlu dilakukan kerjasama antar daerah dengan daerah yang lebih surplus ke daerah yang defisit. Lanjut. Ya. Kemudian luas tanam padi, sawah dan ladang mengalami penurunan seperti data dari data Kementerian ini. Tidak ada ya kayak di yeah. Sehingga hal ini tentunya membutuhkan penanganan ataupun regulasi terkait alih fungsi lahan. Kemudian isu selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk, di mana rilis BPS DIY terhadap jumlah penduduk DIY 2035 diproyeksikan terdapat penambahan sebesar 197,60 ribu jiwa apabila dibandingkan penduduk DIY pada tahun 2020. Hal ini tentunya semakin memperkuat urgensi pemenuhan permintaan dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Kemudian isu yang selanjutnya adalah terkait pendidikan, di mana sektor pendidikan juga memberikan dampak pada perkembangan inflasi, baik dari sisi biaya maupun dari peningkatan permintaan dari siswa ataupun mahasiswa yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta. Perputaran perekonomian tentu juga terdongkrak dari adanya sektor pendidikan di Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah beberapa upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh BPI, ya, mulai dengan pasca inflasi melalui aplikasi pasar lelang digital. Kami ada yang namanya Panen ID. Ini merupakan aplikasi yang difasilitasi BI. Sangat membantu hilirisasi komoditas pertanian khususnya hortikultura. Selain memberikan dampak bagi petani, tentunya juga memberikan informasi pasokan komoditas hortikultura. Data real hasil dan komoditas yang dijual dari petani, sehingga juga dapat
menjadi bahan diskusi untuk kebijakan seperti melihat posisi pasokan, hortikultura apakah berlimpah atau terbatas. Dengan demikian, tentunya dengan dipanen ID ini kami juga dapat dilakukan mempermudah kami dalam kebijakan, diutamakan di dalam daerah sebelum ke luar daerah. DIY juga bekerjasama dengan kami di OPD ini tidak hanya di Biro Perekonomian, OPD yang terkait dengan inflasi ini, jadi kami ada dinas tata ruang, dinas tatanan dan tata ruang itu membuat semacam analisis peta untuk mengendalikan inflasi geoportal itu Bapak Ibu nanti bisa saya ya. Bapak Ibu kalau lebih lanjut mengetahui terkait geoportal milik DPT ADI itu disitu sangat mudah diakses, kemudian diklik itu sudah bisa tampil semua datanya, itu terbuka ya Mas? Terbuka. Oh itu nanti bisa coba itu. Kemudian belum lama ini TPI bersama TPI Kota Yogyakarta juga melaunching kerjasama yaitu yang kita namakan merantasi atau merupakan kepanjangan dari masyarakat lan pedagang tanggap inflasi. Jadi salah satu upaya realisasi kepada para pedagang di pasar mengenai edukasi terkait pentingnya menjaga kestabilan harga dan pasokan. Kalau pedagang itu paham inflasi, mereka tidak akan semaunya atau seenaknya menaikkan harga. Kemudian sebagai bentuk komunikasi efektif lainnya, TPI juga menggandeng Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dan Kemenak untuk menginisiasi wawasan inflasi untuk dikenalkan kepada guru-guru khususnya untuk ini ya jurusan IPS khususnya ekonomi sehingga siswa-siswa SMA, SMK, MA diharapkan akan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang inflasi sehingga semakin memahami dan mengerti siswa-siswa tersebut dan bisa bisa menyebarluaskannya ke masyarakat. Kemudian beberapa hal lanjut Mas yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah pentingnya menjaga harga dan pasokan untuk stabilisasi inflasi, di mana ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga menjadi penting dalam stabilisasi inflasi tentunya didukung dengan berbagai upaya di masing-masing daerah. Kemudian yang kedua yaitu keterlibatan pemerintah daerah bersama pelaku usaha dalam melakukan inisiasi kerjasama antar daerah, di mana sebagai bentuk komitmen di daerah tentunya Pemda wajib saling berkoordinasi dengan semua pihak, karena salah satunya pelaku usaha yang akan menjadi pelaku kerjasama perdagangan komoditas pangan. Dengan melibatkan usaha secara langsung, pelaku usaha dapat dengan mudah mempertimbangkan benefit dari kerjasama antar wilayah yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya kontinuitas informasi tentang ketersediaan pangan di daerah, mana kontinuitas data dan informasi terkait ketersediaan pangan menjadi penting untuk diolah dan dianalisis, terutama menjadi salah satu bahan rekomendasi kebijakan untuk pemenuhan pasokan dalam daerah. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengawal implementasi KAD, apakah terdapat kendala teknis selama pelaksanaannya ataupun sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi stabilitas harga dan pasokan. Barangkali itu Bu Korsasya dan Bapak Ibu yang ada di sini
sekedar pemantik diskusi, monggo nanti sekiranya ada hal yang dilakukan pendalaman, kami di sini juga hadir bersama tim, bersama rekan-rekan kami yang inflasi, kurang lebihnya seperti itu. Waktu kami kembalikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak dari Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Eling Priswanto. Dan untuk selanjutnya, dukungan oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami silakan. Terima kasih sebelumnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang bersama-sama kita hormati Ibu Asisten Perekonomian dan Setda NTT, Ibu Konstansia Tupa Koja. Selamat sore Ibu. Ini infonya sedang mengikuti diklat ya Bu. Semoga sehat dan lancar selalu ya Bu hingga nanti selesai untuk proses diklatnya. Kemudian Amin. juga ya, yang kami hormati Pak Wawan, eh, Kepala Biro Perekonomian dan Setda DIY. Selamat sore Pak. Kita bertemu lagi Pak tadi. Pagi sempat Oke. ketemu juga kebetulan. Kemudian juga teman-teman dari Bapak-Bapak dan Mas dari KPWBI NTT. Selamat sore. Sebelumnya perkenankan kami menyampaikan salam dari pimpinan kami dari KPWBI DIY, dari Bapak Dibyok, dan permohonan maaf juga karena kebetulan belum bisa hadir langsung untuk mengikuti sesi diskusi pada sore hari ini. Dan izinkan di sini saya Krisna perkenalkan untuk mewakili beliau menyampaikan beberapa mungkin sharing begitu Nje, terkait dengan bagaimana strategi pengendalian inflasi DIY yang sudah bersama-sama ini kita sinergikan begitu dengan sangat baik antara dari seluruh komponen. Tadi dari Pak Wawan juga sudah menyampaikan sangat lengkap begitu. Nanti izin kami mungkin akan menambahkan sedikit saja begitu. Nah, dan nanti di sesi diskusi monggo Bapak Ibu kiranya ada hal-hal yang ingin didiskusikan, nanti kita bisa sama-sama saling sharing seperti itu. Nah, mungkin langsung saja terkait dengan strategi ini, mungkin pertama kita akan mencoba melihat terlebih dahulu, Jay. Apa ya, mungkin gambaran besarnya seperti itu. Bagaimana kemudian kita menyusun strategi ini berdasarkan pada kondisi dan tantangan yang ada. Mungkin bisa ke slide setelahnya, Mbak Tias. Nah, ya, ya, mungkin yang ini saja langsung ya. Jadi memang Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penyusunan strategi dari TPIDDY ini tentunya sama seperti halnya teman-teman di NTT, kita berlandaskan kepada 4K seperti itu. Nah, namun yang menjadi unik mungkin ya, yang mungkin tidak kita temui di daerah lain, memang yang saya lihat sangat menjadi key success point di DIY ini adalah bagaimana solidnya begitu koordinasi antar lembaga, dan juga bagaimana kita bisa benar-benar memanfaatkan peluang dari digitalisasi seperti itu. Nah, kita bisa melihat mungkin nanti akan kita jelaskan secara lebih mendetail di slide berikutnya, mungkin sekilas saja. Untuk aspek keterjangkauan harga di sini program namanya Segoro Amarto dan juga Mekantasi. Nah, mungkin apa sih ini Segoro Amarto dan Mekantasi? Jadi kalau Segoro Amarto ini pada dasarnya adalah semacam kios, begitu Bapak Ibu, yang menjadi referensi bagi para pedagang di pasar tradisional, khususnya di sejumlah titik yang memang menjadi pusat perniagaan begitu di DIY. Nah, nanti untuk beberapa komoditas yang sifatnya memang menjadi bahan pokok utama, eh, nanti akan kita pasang begitu ya informasi berapa sih harga untuk komoditas-komoditas ini setiap harinya, yang nanti akan menjadi referensi bagi para pedagang yang ada di sana. Nah, harapannya ketika nanti kemudian misalnya ada komoditas minyak goreng begitu misalnya ya, ada isu kenaikan atau mungkin ada dari distributor yang kemudian menaikkan harga, tapi ketika di Segoro Amarto ini memasang harga yang di bawah HET, kemudian ini menjadi referensi dan memicu ya secara
hukum perekonomian kemudian dari sisi distributor dan dari sisi pedagang itu kemudian eh, menurunkan harganya begitu karena memang dari sisi konsumen kemudian beralih nih ke Segoro Amarto ini sebagai referensi. Nah, kemudian juga kita memiliki warung plantasi ini bekerjasama dengan Blok DIY. Ini kurang lebih sama seperti itu. Kemudian di aspek kedua ketersediaan pasokan. Nah, di sini yang menjadi cukup unik juga di Jogja ini kita memiliki lelang lelang digital untuk komoditas cabai rawit tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Wawan. Nanti mungkin secara lebih detail akan kita sampaikan di slide berikutnya. Kemudian untuk lancaran distribusi di sini tentunya tidak terlepas dari perluasan KAD. Di sini KAD kita lakukan secara intra maupun juga di luar provinsi, yang mana memang di sini kita berfokus pada komoditas-komoditas yang secara produksi dan mungkin secara ketersediaan juga di Jogja ini masih memerlukan tambahan seperti itu. Dan alhamdulillah memang eh, secara stok sendiri sejauh ini di Jogja itu selalu surplus nih Pak Wawan untuk komoditas-komoditas pangan utama sehingga memang ketika terjadi gejolak harga khususnya menjelang HPKN biasanya untuk untuk ketersediaan ini sudah aman dan tidak berpengaruh pada pergerakan harga yang terlalu volatile. Kemudian dari sisi komunikasi efektif ini juga sama sebenarnya, tapi mungkin yang eh, cukup unik juga di sini memang untuk komunikasi yang sifatnya kepada masyarakat dengan jalur-jalur non tradisional ya, misalnya menggunakan media sosial, kemudian juga dengan menggunakan kanal-kanal lainnya itu saya lihat memang cukup masif seperti itu sehingga memang harapannya dengan upaya kita untuk mengkomunikasikan kebijakan dan juga menyampaikan informasi terkait dengan inflasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal ini sehingga bisa lebih mudah untuk diterima. Contoh misalnya tidak hanya melalui media massa tapi juga melalui sosial media seperti Instagram seperti itu misalnya. Kemudian nextnya Mbak Tias. Ya, mungkin ini kita skip aja terkait dengan GNPIP. Sebenarnya ini tadi bagaimana kita kemudian merangkum ya seluruh upaya kita untuk pengendalian inflasi dalam eh, bentuk sinergi seperti itu. Dan ini sudah dilaksanakan tanggal 21 Februari. Oke, next saja. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama kaitannya dengan pelaksanaan operasi pasar. Nah, biasanya kalau yang kami temui dan kebetulan sebelum di DIY saya juga sempat bertugas ya di Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Dan kalau sedikit banyak cerita begitu dengan teman-teman, biasanya untuk pelaksanaan operasi pasar ini berfokus hanya pada saat HPKN saja seperti itu. Jadi misalnya ketika menjelang Idul Fitri, kemudian Idul Adha, kemudian Nataru itu baru nih kemudian digencarkan seperti itu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita melihat tren secara rutin ya, secara bulanan itu untuk menjaga inflasi tidak cukup hanya pada momen-momen itu saja. Terkadang pada hari-hari tertentu terjadi suatu gejolak mungkin pada komoditas karena mungkin ada faktor-faktor eksternal yang di luar dugaan seperti itu ya. Nah, pada kondisi inilah yang kemudian kita perlu nih upaya untuk menjaga keterjangkauan harga di masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan pelaksanaan pasar murah. Nah, di DIY sendiri kita secara rutin memang dari teman-teman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini secara masif begitu ya, hampir tiap minggu mungkin ya Pak Wawan ya, ini selalu ada pelaksanaan bazar pangan murah di berbagai lokasi. Dan itu posisinya tersebar di titik-titik yang memang menjadi pusat keramaian. Nah, harapannya di pusat keramaian ini kemudian bisa berpengaruh kepada pergerakan harga komoditas yang ada di pasar-pasar utama di daerah tersebut. Seperti itu. Mungkin next slide, Mbak Tias. Nah, berikutnya ini juga yang cukup unik ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi di Jogja ini kita juga mengembangkan yang namanya Geographic Information System. Nah, jadi Geographic Information System ini adalah suatu portal seperti itu yang memang kita mengoptimalkan bagaimana perkembangan teknologi digital ini bisa digunakan untuk menjadi early warning indicator. Nah, di sini kita bisa melihat untuk memantau perkembangan harga, kemudian juga perkembangan pasokan dari masing-masing daerah ini kita bisa melakukan pemetaan seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat misalnya di suatu daerah sebagai contoh begitu ya di daerah Gunung Kidul begitu misalnya. Nah, ini
untuk ketersediaannya seperti apa, kemudian eh, perkembangan harganya seperti apa, kemudian dari sisi distribusinya juga bisa kita pantau di sini. Namun memang untuk GIS ini masih, kalau tidak salah masih dalam tahap penyempurnaan ya Pak Wawan ya. Nanti bertahap akan kita sempurnakan untuk GIS ini. Namun ini sebagai salah satu bentuk bagaimana kita mengoptimalkan perkembangan teknologi digital untuk kemudian bisa mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi. Next slide. Nah, izin Bapak Ibu. Jadi untuk berikutnya kita akan masuk ke digitalisasi lelang cabai. Nah, ini yang menurut kami sangat menarik ya. Jadi singkat cerita, begitu pada sebelum tahun 2020 ini kami bersama rekan-rekan dari TPI DIY itu melihat gitu bahwa di DIY itu memiliki potensi yang sangat besar kaitannya dengan produksi cabai. Namun seperti yang bersama-sama kita ketahui dan ini menjadi masalah klasik ya sebenarnya ya. Terkadang ketika petani cabai itu ingin menjual produknya kepada konsumen, itu rantai distribusinya terlalu panjang seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah adanya penambahan harga pada setiap komponen di rantai distribusi itu. Nah, akhirnya setelah melihat masalah itu, kita hadir dengan suatu solusi. Bagaimana kalau misalnya kita membuat suatu kanal lelang digital, yang mana kanal lelang digital ini nantinya bisa nih memotong panjangnya rantai distribusi dan bisa menghubungkan antara petani cabai dengan konsumen secara langsung. Nah, akhirnya pada tahun 2020, kemudian hingga 2021 dan 2022 seterusnya, di sini kami dan rekan-rekan dari TPI DIY bersama-sama mengembangkan dipanen.id. Nah, dalam dipanen.id ini Bapak Ibu, jadi saat ini kita sudah memiliki lebih dari 2.000 petani ya yang menjadi mitranya seperti itu. Dan kemudian dari sini kita memfasilitasi para petani cabai ini untuk kemudian menjual begitu, menjual produksi cabainya secara mekanisme lelang. Nah, mekanisme lelangnya ini digunakan menggunakan aplikasi yang dapat diakses pada handphone Android seperti itu ya, smartphone Android, dan nantinya ini akan langsung terhubung juga dengan calon pembeli. Jadi mungkin kalau bisa dibayangkan proses pembeliannya itu kurang lebih seperti mekanisme bid and ask-nya di pasar saham seperti itu. Jadi nanti petani bisa set harganya berapa, kemudian kalau misalnya nanti ada pembeli yang tertarik, kalau harganya match, nanti akan langsung tereksekusi seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dari pembuatan di panen.id ini, secara perkembangan harga, kalau kita lihat sebelum adanya di panen itu, volatilitas harganya di luar periode panen, itu bisa sampai 29,76%. Nah, tapi ketika kita sudah berhasil menerapkan ini baru di 2 kabupaten ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau di Jogja masih ada 3 yang belum. Nah, ini masih coba kita kembangkan juga. Ini bisa turun sampai 24,97%. Nah, ini artinya memang aplikasi di panen.id ini secara efektif bisa kemudian mengoptimalkan profit dari sisi petani, meningkatkan kesejahteraan petani kita, dan juga dari sisi konsumen bisa mendapatkan harga yang kompetitif untuk kemudian dijadikan konsumsi di daerahnya seperti itu. Dan sebagai tambahan untuk konsumennya sendiri ini justru banyaknya itu dari wilayah luar DIY seperti itu. Jadi memang di sini kami juga tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan di daerah sendiri, tapi juga supporting untuk kebutuhan dari rekan-rekan di daerah lain seperti itu. Oke, boleh next slide, Mbak. Nah, ini juga yang cukup menarik, Bapak Ibu. Jadi di Jogja itu kita juga memiliki salah satu social movement begitu ya. Jadi social movement ini diinisiasi oleh rekan-rekan dari Masjid Nurul Asri di Kabupaten Sleman, di mana di Masjid Nurul Asri ini mereka kemudian mengadakan pasar murah yang sifatnya itu diadakan secara mandiri begitu. Jadi kalau biasanya kan pasar murah itu diadakan dari misalnya dari teman-teman dinas seperti itu ya, yang dibantu fasilitasi misalnya dari Bank Indonesia untuk sewa kendaraan dan semacamnya. Tapi kalau ini sifatnya social movement. Jadi memang digagas oleh rekan-rekan dari komunitas dari Masjid Nurul Asri, di mana mereka ketika saat itu kalau tidak salah yang menjadi apa ya inisiasi awalnya itu ketika harga sayur itu turun, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu harga sayur itu sangat turun, kemudian petani-petani itu
merasa bahwa wah ini sangat rugi ya kalau misalnya kita menjual dan akhirnya pendapatannya itu berkurang gitu. Nah, akhirnya dari Masjid Nurul Asih ini kemudian berinisiatif, oke kita beli sayur-sayurnya ini dari para petani kemudian dijual kembali ke masyarakat seperti itu dan akhirnya malah hingga saat ini program apa namanya social movement ini terus berlanjut dalam bentuk bazar murah sayur seperti itu. Ini memang menjadi salah satu hal yang cukup menarik, tapi memang cukup challenging juga ya karena memang memerlukan sosok mungkin yang memberikan influence yang besar gitu di masyarakat untuk kemudian bisa berkomitmen untuk mendorong social movement ini. Oke, nextnya. Nah, ini juga yang cukup menarik. Jadi, Bapak Ibu, dari sisi digitalisasi di TPI DDY, kami juga terus menggunakan analisis yang sifatnya itu sangat beragam ya. Jadi, tidak hanya secara tradisional, mungkin secara tren perkembangan harga komoditas gitu dari PIAPS atau dari rekan-rekan BPS dari IPH seperti itu. Kami juga menggunakan analisis dari sentimen begitu. Jadi, kalau yang sering kita lihat kan misalnya di berita begitu ya Bapak Ibu ketika kemudian ada banyak pemberitaan yang sifatnya negatif, nah atau misalnya banyak memention kata-kata yang seperti harga tinggi, kemudian misalnya kelangkaan seperti itu. Nah itu kan tone-nya cenderung negatif. Nah artinya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi itu cenderung kurang baik. Nah ketika hal ini terjadi, di sini kita mencoba menangkap nih fenomena itu dengan menggunakan sentimen analisis. Nah, di sini kami mengembangkan salah satu tools begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini cukup simpel sebenarnya. Jadi penggunaannya nanti kita bisa set pada bulan apa kita ingin melihat sentimen masyarakat yang mana datanya itu diambil dari berita seperti itu. Kemudian kita bisa masukkan kata kuncinya di sini sebagai contoh harga DIY. Nah, maka akan muncul ada word cloud seperti itu. Di sini kita bisa lihat, oh ternyata kalau di bulan Mei 2025 yang paling banyak paling populer begitu ya kata-kata yang digunakan itu adalah di sini ada turun hewan kurban, sapi, harga sembako. Nah, dari ribuan bahkan jutaan kata-kata yang ada ini kemudian kita klasifikasi apakah kategorinya itu menjadi kategori positif atau negatif. Nah, ternyata kategorinya masih positif sehingga dapat kita simpulkan bahwa oh, ternyata persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di DIY ini masih cukup baik seperti itu. Namun beda cerita ketika misalnya negatif, berarti ada langkah ekstra nih yang perlu kita tempuh sebelum kemudian nanti memasuki periode puncaknya ketika HBKN seperti itu misalnya. Oke, next. Ya, ini terkait ya mungkin kalau dari sisi Bank Indonesia DIY sendiri tadi untuk dukungan kami ini pada beberapa aspek diantaranya untuk klaster ketahanan pangan di sini kami memiliki satu klaster padi, kemudian 4 klaster cabai dan satu klaster bawang merah dan untuk dukungannya sendiri tadi salah satunya ya bagaimana kita mengembangkan di panen.id bekerjasama dengan teman-teman dari seluruh TPI DDY. Kemudian juga di sini kita punya sekolah lapang iklim, ada tentunya secara Sintan Sapkotan kita juga terus support seperti itu, pemberian demplot dan lainnya. Kemudian dari sisi capacity building untuk peningkatan kompetensi ini juga kami terus bekerja sama nih dengan teman-teman untuk meningkatkan bagaimana kemudian para pelaku usaha begitu ya dan juga para petani khususnya untuk memiliki akses terhadap pembiayaan. Nah, di sini kita juga terus melakukan pelatihan dan onboarding seperti itu. Mungkin itu sedikit dari kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya dan semoga nantinya bisa menambah begitu ya untuk pandangan dari Bapak Ibu katanya dengan pengendalian inflasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Krisna, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan selanjutnya dukungan oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Selamat siang, Pak. Ya. Ya, selamat siang Ibu Konstansia, Bapak Wawan. Terima kasih juga tadi ada Mas Krisna dari BI
NTT dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Teguh, perwakilan dari BI NTT. Mungkin yang pertama mohon maaf, kebetulan Bapak Kepala ada undangan lain sehingga belum bisa hadir di pertemuan hari ini. Terima kasih tadi Bapak Wawan, Mas Krisna sudah sharing ya bagaimana upaya-upaya real ya Mas Krisna tadi yang sudah dilakukan. Bagaimana mungkin ini bisa juga ya Bu Konstansia kita mungkin kita bisa benchmarking, kita replikasi untuk kita terapkan di NTT khususnya di Kabupaten Sika. Mungkin yang pertama juga sedikit sharing. Mungkin arah kami nanti ada satu slide untuk sharing. Jadi tadi pagi kebetulan ada Rakorwil TPID Sebali Nusra. Tadi hadir dari Ibu Aida, Ibu Ade GBI, kemudian juga ada Sekda Bali, Sekda NTB dan kebetulan dari NTT diwakili oleh Ibu Karo perekonomian. Jadi tadi itu kita membahas kira-kira tindak lanjut dari Rakorwil TPID tahun lalu, kemudian yang sedang dirancang poin-poin kesepakatan untuk TPID tahun ini. Gitu. Nah, izin mungkin sedikit sharing. Kalau saya pribadi tadi menangkapnya cermati, namun memang catatan kami mungkin eh, eh, Terputus, Bapak. Suaranya tidak terdengar. Selamat sore Bapak Ibu, mohon maaf terputus ya. Ya. Oke, baik. Mungkin izin sedikit mengulangi kembali. Jadi tadi pagi ada Rakorwil TPID, kemudian juga kira dari masing daerah menyampaikan tantangan hal-hal yang dihadapi. Beberapa Belum terdengar, terputus suaranya. izin Bapak Ibu, saya sudah coba eh, join kembali. Nanti mohon interupsi ya jika suaranya terputus ya. Iya, iya baik, Bapak. Baik, kita lanjut. Jadi memang ada beberapa poin mungkin yang bisa kami sharingkan. Yang pertama memang TPID di setiap provinsi, khususnya Bali Nusa itu didorong bagaimana cara kita membangun ekosistem, khususnya ekosistem untuk komoditas pangan yang berdaya saing dan tangguh. Berdasarkan catatan kami, khususnya untuk SIKA sendiri, untuk komoditas beras, cabai merah, cabai rawit dan bawang merah memang mayoritas mengalami defisit. Mungkin bisa dikoreksi ya, Ibu Konstantiana. Tapi memang ada strength point untuk komoditas cabai merah, Sika mengalami surplus sehingga nah ini kita bisa menjadikan ini menjadi strength point, ini juga bisa menjadi komoditas unggulan. Artinya mungkin ketika kita melakukan KAD, ini bisa menjadi komoditas yang dikerjasamakan dengan daerah lain untuk komoditas yang Sika mengalami defisit. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita cermati beberapa bulan belakangan atau secara umum, Sika itu mengalami gejolak untuk komoditas ikan-ikanan seperti ikan tuna, ikan layar, ikan layang, ikan selat, dan ikan tongkol. Nah, ini juga mungkin beberapa hal yang perlu kita cermati sehingga nanti strategi pengendalian inflasi yang dilakukan Kabupaten Sika setelah melakukan benchmarking dengan DIY lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Sika sendiri. Kemudian juga mungkin beberapa poin yang kami catat yang berikutnya adalah karakteristik dari Bali Nusra adalah merupakan tujuan pariwisata. Nah, ini juga menjadi catatan. Di mana ketika menjadi pariwisata mungkin ada calendar of event di Sika, Ibu.
Nah, ini bisa menjadi suatu indikator ternyata ketika event tertentu ada komoditas yang permintaannya mengalami gejolak seperti itu. Nah, ini agak berbeda mungkin karakteristiknya. Jadi, tadi poin kami yang pertama, artinya mungkin kita perlu cermati kembali SWOT, Kabupaten Sika, strength-nya, weakness-nya seperti apa. Nah, ini untuk menjadi program yang akan disusun ke depan. Nah, ini izin kami mungkin satu slide saja kami share yang tadi kami bawakan di Rakorwil TPID Bali Nusra. Nah, mungkin sudah terlihat. Jadi memang ini ada beberapa poin yang secara umum TPID provinsi sudah lakukan pengendalian inflasi baik dari sisi hulu maupun sisi hilir. Sisi hulu yang pertama sudah dilakukan pemberian alsinta dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian. Mungkin kita ingat minggu lalu beberapa waktu yang lalu Pak Wakil Presiden datang berkunjung ke NTT. Di situ juga sekaligus dilakukan penyerahan alat bantuan sarana pertanian kepada kelompok tani. Yang kedua, adanya Pergub nomor 80 tahun 2024 tentang percepatan penangkaran pangan berbasis lokal. Yang ketiga, ini juga tidak kalah penting karena kita tahu salah satu faktor yang meningkatkan produktivitas kita adalah SDM, sehingga perlu didukung peningkatan kapasitas dari SDM dalam penerapan teknologi sehingga hasilnya pasti akan lebih meningkat. Yang keempat, perlunya pembentukan Demplot komunitas strategi. Nah, ini contoh pernah dilakukan benchmarking dari kelompok petani bawang merah Rote itu kita fasilitasi untuk ke Nganjuk. Jadi ini nanti menjadi best practice untuk kembali ke Rote bisa meningkatkan bawang merah dengan lebih tinggi lagi. Kemudian dari sisi hilir kita lihat sisi kanan, ini ada pembentukan toko pangan. Ini sedang kita lakukan pembangunan, rencananya akan launching di awal minggu depan. Jadi toko ini akan menyerap, ini lokasinya di Gemit Center, ini akan menyerap komoditas dari petani sekitar, itu akan ditaruh di situ semacam off-taker, nanti masyarakat akan lebih mudah mengakses, membelinya, sehingga kita mengharapkan adanya keterjangkauan harga. Dan yang terakhir, ini ada fasilitas distribusi komoditas strategis dalam rangka pembentukan pasokan. Nah, ini mungkin kami bisa sharing beberapa poin yang kami bawakan tadi pagi, nanti mungkin catatan kita bisa beberapa hal yang baik dari DIY kita bisa replikasi dan kita terapkan di Kabupaten Sika. Mungkin demikian dari kami Bapak Ibu tanggapannya. Terima kasih kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Teguh dari perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi, dan untuk sesi ini kita serahkan langsung Ibu Asisten Perekonomian dan Pembangunan langsung memandu kita sekalian. Terima kasih Pak Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi DIY, Pak yang mewakili Pak Krisna dari Bank Indonesia Perwakilan DIY, dan Pak Teguh dari BI NTT. Terima kasih pada kesempatan ini telah menyampaikan banyak hal terkait bagaimana pengendalian inflasi di Provinsi DIY dengan dukungan dari Bank Indonesia DIY, dan juga gambaran terkait dukungan pengendalian inflasi di 22 kabupaten kota dari Bank Indonesia NTT. Teman-teman, saya sudah bertanya tadi apakah kita perlu diskusi, tetapi teman-teman menyampaikan bahwa berbagai materi yang disampaikan kepada kita hari ini dari dua narasumber utama dari Provinsi DIY, baik dari Pak Karo dan dari BI, dan juga tambahan informasi dukungan dari BI NTT. Ini akan menjadi referensi kami untuk kami mendiskusikan dalam penyusunan roadmap pengendalian inflasi di Kabupaten Sika. Menarik tadi berkaitan dengan transformasi digital kita hari ini, itu pemanfaatan digital berkaitan dengan geoportal DIY. Jadi informasi berkaitan dengan strategi 4K, itu pemetaan berbasis wilayah. Yang ini memang akan menjadi sangat baik karena kami sendiri belum mempunyai pemetaan wilayah berkaitan dengan, masih juga kita terbatas pada sentra komoditas kita. Tetapi berkaitan dengan komoditas-komoditas penyumbang inflasi yang kita bisa mengatasi berbagai kekurangan dan kendala ini ketika yang dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta berkenaan dengan geoportal DIY ini, kerjasama bersama dengan PUPR termasuk juga dengan ATR,
Nah, ini menjadi sangat bagus, termasuk juga dengan kanal lelang digital dan juga analisis berkaitan dengan sentimen berita yang disampaikan oleh BI tadi. Saya kira berarti ini tanggapan kami apresiasi bahwa hari ini semua hal akan efektif dan efisien ketika berbasis digital. Tetapi kondisi kami selama ini memang satu hal juga kami belum memiliki roadmap pengendalian inflasi dan juga sehingga selama ini pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi itu masih bersifat parsial. Masing-masing perangkat daerah dengan kewenangannya. Sehingga kemarin ketika ada evaluasi dari BPKP terkait pengendalian inflasi, kami mendapatkan beberapa rekomendasi, termasuk juga dengan bagaimana transformasi digital dalam pengendalian inflasi. Dan ini memang akan sangat memudahkan, sehingga mohon berkenan Pak Karo, Pak Krisna dari Bank Indonesia, kita tidak berakhir hari ini untuk di Zoom sore ini, tetapi harapan kami bahwa berbagai hal setelah kami melakukan benchmarking ini atau Zoom kita sore ini, berbagai hal yang disampaikan akan kami diskusikan bersama perangkat daerah terkait, berkaitan dengan berbagai hal yang sudah kami simak dari tadi. Dan ini setelah kami akan melakukan kondisi untuk penyusunan roadmap, kami akan melakukan tetap komunikasi juga dengan pemerintah Provinsi DIY, khususnya Pak Kepala Biro Perekonomian bersama teman-teman di Biro dan juga Bank Indonesia sekiranya ada berbagai informasi yang bisa kami dapatkan lebih lanjut sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Sehingga sekalipun skala pemerintahan dan luas wilayah yang berbeda antara Kabupaten Sika, karakteristik wilayahnya dan masyarakatnya yang berbeda antara Kabupaten Sika dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi harapan kita bahwa menghadapi berbagai kendala pengendalian inflasi serupa, ketika ada satu sisi terjadi gejolak inflasi yang tidak bisa terkendali, paling tidak juga ada beberapa langkah yang bisa kita adopsi, yang best practice yang cukup baik tadi oleh DIY, bisa kami terapkan di Kabupaten Sika. Karena memang mungkin sedikit kami menyampaikan, ada komoditas-komoditas tertentu, sebagaimana dari BI NTT menyampaikan, komoditas yang berpengaruh kita itu khusus di Kabupaten Sika itu adalah komoditas ikan. Itu memang rata-rata kalau ketika bulan-bulan tertentu, ketika terjadi kenaikan inflasi, itu sangat berpengaruh itu pada kelompok pengeluaran makanan dan minuman, terutama komoditas ikan. Karena memang di Kabupaten Sika perikanan tangkap. Ketika perikanan tangkap ini memang akan sangat berpengaruh ataukah sangat dipengaruhi oleh perkembangan atau anomali cuaca. Ketika cuacanya kurang bagus, produksinya terbatas, sementara kami ini pemakan ikan, jelas itu akan sangat berpengaruh. Dan komoditas-komoditas lainnya, sehingga dengan berbagai yang disampaikan tadi, terutama Pak Krisna, bagaimana mengembangkan kaitan dengan pengendalian inflasi untuk kita informasi harga berbasis digital, juga khusus untuk pemetaan strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif berbasis digital, sehingga kita bisa mengetahui misalnya di Kabupaten Sika 21 kecamatan dengan 181 desa, 13 kelurahan, itu kita bisa mengetahui pemetaan di wilayah-wilayah untuk ketika terjadi keterbatasan produksi, ataukah ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, ini sangat membantu. Mungkin ini tanggapan dari kami Pak Karo. Mohon maaf untuk teman-teman tadi kami sudah bersepakat untuk kita menerima ataukah kita mendapatkan masukan atau berbagai materi yang disampaikan tadi. Nanti secara internal kami mendiskusikan untuk bagaimana kami memasukkan berbagai informasi tadi ke dalam strategi 4K dalam roadmap pengendalian inflasi Sika. Mohon berkenan Pak Karo, jika sudah ada roadmapnya Provinsi DIY, juga bisa menjadi referensi kami. Kami memang sementara berproses penyusun, tetapi belum final. Mungkin juga bisa menjadi referensi kami, dan nanti kami sesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten Sika. Mungkin ini tanggapan secara
keseluruhan berkaitan dengan materi dari Pak Karo, Pak Krisna, dan juga terima kasih dukungan Bank NTT yang memang selama ini terus terang Pak Karo dan Pak Krisna ada berbagai hal dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang kami hadapi saat ini. Benar-benar kami selalu mendapat dukungan dari Bank Indonesia. Sehingga berbagai kendala-kendala yang kami hadapi secara tidak keseluruhan teratasi, tetapi dari koordinasi yang baik kami bisa juga, termasuk juga peningkatan kualitas SDM. Bank Indonesia sangat fokus terhadap peningkatan kualitas SDM kita, khususnya dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Sika. Mungkin ini tanggapan kami secara keseluruhan. Kami mohon maaf jika dalam proses kita sore hari ini tidak maksimal, tetapi harapan kami bahwa berbagai hal yang disampaikan ini kami mengucapkan banyak terima kasih untuk melengkapi selain kami sebagai peserta diklat yang untuk bagaimana mengembangkan proyek perubahan kami, tetapi juga berdampak pada implementasinya bermanfaat untuk Kabupaten Sika. Kami menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi DIY, kepada Pak Krisna dari Bank Indonesia DIY, dan Pak Teguh dari Bank Indonesia NTT. Mohon berkenan untuk tidak bosan ketika kami akan tetap meminta bantuan untuk ketika ada kendala yang kami hadapi. Untuk sementara demikian, sekali lagi terima kasih. Kami kembalikan dulu ke MC. Ada beberapa agenda, 2 lagi yang harus kita selesaikan. Mohon berkenan 10 menit lagi kami memohon bantuan waktunya. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Asisten. Untuk Pak Krisna dan Pak Teguh, mungkin masih ada tambahan lagi yang bisa disampaikan. Iya, selamat sore Pak Teguh dan Pak Krisna. Di sini Bu, dari kami sudah cukup. Terima kasih banyak. Dari kami cukup, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik. Ya, untuk selanjutnya seluruh rangkaian acara kita dalam join Zoom meeting pada sore hari ini, benchmarking pengendalian inflasi dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan akselerasi kolaborasi pengendalian inflasi Kabupaten Sika sudah berakhir, dan Bapak-Bapak sekalian, kita akan menutup seluruh kegiatan pada sore hari ini dengan foto bersama. Izin Bapak, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Iya, izin Bapak mungkin bisa diaktifkan untuk kameranya biar kita bisa foto bersama nanti. Iya, oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas pelaksanaan kegiatan kita pada Zoom sore hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi DIY, Bank Indonesia Pak Krisna dan Pak Teguh, dan juga keluarga besar pemerintah Provinsi DIY yang telah membantu kelancaran acara kita sore hari ini, dan seluruh perangkat daerah kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Buka Pak Suri. Terima kasih Bu Konstansia, Pak Wawan. Oke, sampai-sampai Mas Mohon izin live. Peserta kita, Pilih. Baik, terima kasih. Selamat sore. Ya, izin live, selamat berlibur. If